Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa teman-teman juga share ke teman-temannya yang memang pejuang P3K tahun 2022. Jadi teman-teman silakan untuk subscribe sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube aku dan teman-teman itu bisa tahu informasi terbaru terkait P3K. Terutama untuk perawat ya. Kalau misal buat teman-teman yang bukan perawat, it's okay karena di sini untuk kemampuan manajerial itu memang umum. Bukan hanya untuk perawat tapi bisa untuk teman-teman yang medis maupun non-medis. Nah, di sini aku mau bahas terkait soal kemampuan manajerial. Itu kira-kira ada 5 soal, jadi nanti teman-teman bisa stay tune di channel YouTube aku. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama, atasan saya itu tiba-tiba memberi saya tugas yang memaksa saya untuk bekerja lembur. Padahal saya telah berjanji akan mengantar anak saya ke acara ulang tahun temannya. Yang harus saya lakukan adalah yang A menerima tugas dan membatalkan janji dengan baik, kemudian yang B menyarankan kepada atasan untuk memberikan tugas kepada pegawai lain, kemudian yang C menerima tugas dan kemudian meminta bantuan teman untuk mengerjakannya, dan yang D menerima tugas namun meminta izin untuk mengantarkan anaknya terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk kemampuan manajerial itu skor tertinggi itu 4 ya teman-teman. Kemudian skornya yang kemudian 3, 2, dan 1. Kalau misal nggak dijawab berarti skornya 0. Jadi usahakan teman-teman itu harus menjawab ya. Nah, di sini teman-teman harus bisa memilih jawaban yang tidak memberatkan salah satu. Jadi kan ini ada dua opsi ya, mengantarkan anak dan ada tugas dadakan. Ibaratnya ada tugas yang harus dia itu lembur gitu. Ada tugas yang satu utama sebagai pekerja dan ada tugas yang kedua sebagai seorang ayah mengantarkan anak ke acara ulang tahun temannya. Kira-kira jawaban mana yang bisa memposisikan kalian bisa seimbang antara pekerjaan dan anak? Nah, yang A menerima tugas dan membatalkan janji dengan baik. Nah, di sini karena ada membatalkan janji ya, berarti teman-teman itu nggak bisa seimbang. Anak juga penting ya teman-teman, karena di sini juga pekerjaan adalah, ya sebenarnya pekerjaan juga penting, tapi di sini teman-teman itu sudah berjanji kepada anaknya. Berarti yang A, kita skip dulu ya, karena ada membatalkan janji, berarti tidak balance antara keluarga atau anak dan pekerjaan. Kemudian menyarankan kepada atasan untuk memberikan tugas kepada pegawainya. Ini juga bukan solusi yang baik, teman-teman. Karena di sini tugasnya itu untuk kalian, bukan untuk orang lain gitu. Jadi usahakan ya kalian tetap mengerjakan. Oke, kemudian yang C menerima tugas dan kemudian meminta bantuan teman untuk mengerjakannya. Nah, di sini tidak ada kata-kata nanti anaknya tuh gimana. Apakah dia tetap berangkat mengantarkan anak gitu untuk acara ulang tahun atau dia hanya fokus mengerjakan tugas saja. Di sini juga menurut aku kurang tepat ya yang C. Kita lihat yang D, menerima tugas, kemudian meminta izin untuk mengantarkan anaknya terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, jadi ini bisa balance ya. Dia menerima tugasnya, it's okay. Kemudian dia meminta izin juga mengantarkan anaknya terlebih dahulu karena dia sudah berjanji kepada anaknya, kemudian bisa kembali lagi ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi menurut aku jawaban yang D itu skornya tertinggi 4, kemudian yang C skornya 3, kemudian yang menyarankan kepada atasan untuk memberikan tugas skornya 2, dan yang satu skor yang A skornya 1. Itu merupakan jawaban menurut aku terkait kemampuan manajerial. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan sampai memberatkan salah satu. Jadi, kalau bisa dua-duanya harus bisa terselesaikan dengan cara yang terbaik, yaitu yang D. Oke, kita next soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya di sini ada ketika atasan saya menyuruh saya untuk mengerjakan pekerjaan yang resikonya besar, maka saya akan yang A takut namun tetap menerimanya, yang B menerimanya dan meminta doanya, yang C menerimanya dan yakin saya pasti bisa, kemudian menerimanya jika atasan tetap bersikeras. Oke, kita lihat ya di sini. Ketika teman-teman itu disuruh mengerjakan pekerjaan yang memang resikonya besar ya bagi teman-teman. Kira-kira teman-teman itu akan gimana? Tetap
takut namun tetap menerimanya, ya teman-teman jangan takut-takut, harus yakin. Oke, menerimanya dan meminta doanya ini bagus juga ya, bagus ya. Kemudian menerimanya dan yakin pasti bisa, iya. Kemudian menerimanya jika atasan tetap memaksa, bersikeras gitu. Ini juga sepertinya paksaan, berarti kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah menerimanya iya, dan teman-teman itu harus yakin bahwa teman-teman itu bisa menerima tugas dari beliau, gitu ya. Jadi di sini yang C itu skornya 4, kemudian menerima dan meminta doanya skornya 3, kemudian takut namun tetap menerimanya skornya 2, dan ini menerimanya jika atasan tetap bersikeras skornya 1. Itu merupakan jawaban yang terbaik terkait kemampuan manajerial. Kayak gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jadi di sini aku membuka bimbel khusus P3K perawat, nurse, dan D3. Aku juga membuka ujian untuk persiapan UKOM ya buat teman-teman perawat, di mana ini untuk bimbel P3K itu ada 3 kali tryout. Kemudian ada kuis juga di Telegram setiap saat, soalnya itu ada manajerial, teknis, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian ada juga teman-teman akan mendapatkan modul P3K perawat, bahas FRP 3K perawat, yang di sini tuh isinya ada kemampuan teknis, atau di sini itu SKB-nya perawat ya. Kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian juga akan mendapatkan update informasi khusus peserta bimbel di YouTube. Dan kalau misal teman-teman ini, jadi di sini tuh eh, ada Zoom juga ya, Zoom 10 kali ya teman-teman. Oke, ini lupa. Zoom-nya itu akan ada 10 kali yang akan membahas seputar ini. Bahas FR. Jadi nanti ada 10 kali pertemuan live YouTube juga khusus peserta bimbel ya. Jadi peserta yang lain yang bukan bimbel tidak bisa mendapatkan aksesnya. Nah, di sini nanti teman-teman kalau berminat bisa langsung menghubungi WhatsApp aku. Ini WhatsApp-nya. Ada adminnya juga ya, teman-teman. Kalau misalnya slow respon berarti adminnya kerja. Dan harganya 150.000. Teman-teman bisa langsung transfer aja. Nanti bakal dikirim nomornya, nomor rekeningnya, dan teman-teman langsung transfer karena ini gelombang yang keempat. Kita sudah membuka gelombang 1, 2, 3. Dan ini gelombang yang keempat. Satu kelasnya biasanya ada 40-an orang. Jadi kalau sudah 3 kelas berarti kurang lebih ada 100-an lebih peserta. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan langsung bergabung saja. Oke, kita next. Soal berikutnya, jadi di sini Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang akan Anda antar. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? Yang A, mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. Yang B, mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. Kemudian yang C, mendengarkan dan meminta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Yang D, minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Oke, jadi di sini teman-teman harus memilih jawaban yang terbaik gitu, teman-teman. Jawaban yang paling baik di antara yang baik gitu. Oke, kita langsung lihat ke opsi yang pertama ya, teman-teman. Jadi untuk opsi yang pertama, di situ itu menunjukkan bahwa, atau opsi yang A, itu menunjukkan bahwa dia itu mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda itu hanya kurir saja. Jadi sebenarnya kalau ada komplain itu ya kita dengarkan dulu, kemudian kasih solusi yang terbaik. Nah, ini yang A itu kurang tepat ya, karena teman-teman ya bagus sih menjelaskan bahwa teman-teman itu hanya kurir, it's okay, nggak masalah, tapi kurang tepat. Kemudian mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak terulang. Ya, solusinya apa? Harus dijelaskan. Kurang tepat juga ya. Kemudian mendengarkan, meminta maaf, serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Nah, ini merupakan jawaban yang terbaik. Kalau ada komplain, yang pertama dengarkan dulu. Kemudian kalian minta maaf. Kemudian bersedia untuk mengantarkan. Jadi setelah itu kita antarkan barang yang tepat secepatnya. Jadi di sini ini skornya 4.
Kemudian di sini minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Ini skornya 3. Kemudian mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. Nah, kemudian mendengarkan. Nah, ini di sini skornya 2 dan yang A skornya 1. Itu ya, ini merupakan jawaban yang terbaik untuk dari soal yang ada komplainnya gitu. Oke, next. Nah, soal berikutnya, Fulan, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting. Dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi, jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti ini, Fulan, yang akan Anda lakukan adalah yang A, tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Yang B, menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Yang C, menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera istirahat. Kemudian yang D, bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. Oke, karena ini merupakan tugasnya dia, gitu kan. Berarti dia harus segera diselesaikan. Nah, kalau misal melampaui batas itu kurang tepat. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen kerja. Oke, ada komitmen kerja berarti itu bagus. Menyelesaikan laporan segera mungkin agar bisa segera istirahat. Ini tujuannya kurang tepat ya. Iya, semua orang pasti butuh istirahat, tapi kurang tepat. Kemudian, bila memang tidak mampu mempercayakan pada teman yang lain, kita usahakan dulu, kita selesaikan dulu. Kalau misal kita nggak bisa baru selesaikan, minta tolong bantuan ke orang lain. Jadi, yang B skornya 4, kemudian yang C skornya 3, kemudian yang A skornya 2, dan yang D skornya 1. Itu merupakan jawaban untuk soal kemampuan manajerial terkait tugas yang melampaui batas atau situasi yang dihadapkan situasi seperti soal itu. Kayak gitu. Oke, next. Oke, itu merupakan soal kemampuan manajerial untuk teman-teman belajar terkait soal P3K perawat yang akan dibuka pada tahun ini. Nah, untuk pengumuman resminya itu memang belum diumumkan, tapi teman-teman silakan untuk latihan dari sekarang sehingga ketika nanti dibuka teman-teman itu sudah siap untuk ujian seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.